Halo semuanya, selamat datang. Kita hari ini akan membahas salah satu topik penting dalam dunia teknik dan manufaktur, yaitu bahan logam fero dan non-fero. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa rel kereta api begitu kuat dan tahan lama, atau kenapa kabel listrik terbuat dari tembaga, bukan besi? Jawabannya terletak pada jenis bahan logam yang digunakan, dan inilah yang akan kita bahas bersama hari ini. Dalam dunia teknik material, logam dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu logam fero, yang berbasis besi, dan logam non-fero, yang tidak mengandung besi sebagai unsur utama. Keduanya memiliki karakteristik, keunggulan, dan kegunaan yang sangat berbeda, dan memahami perbedaannya sangat penting, baik bagi insinyur, teknisi, maupun pelaku industri. Melalui video ini, kita akan 1. Mengenal apa itu logam fero dan non-fero. 2. Mempelajari sifat-sifat fisik dan mekaniknya. 3. Melihat contoh-contoh aplikasinya dalam kehidupan nyata. 4. Serta memahami kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, mari kita mulai dengan memahami apa pengertiannya. Bahan logam adalah material padat yang umumnya memiliki sifat kuat, keras, dan mengkilap. Logam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki daya hantar listrik dan panas yang baik. Secara umum, logam diperoleh dari hasil tambang berupa biji yang kemudian diolah melalui proses metalurgi. Logam dapat ditempa, ditarik, atau dibentuk menjadi berbagai macam produk sesuai kebutuhan. Salah satu ciri khas logam adalah memiliki titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan bahan non-logam. Logam juga memiliki sifat plastis, artinya bisa berubah bentuk tanpa mudah patah. Dalam industri teknik, logam menjadi bahan utama untuk konstruksi, mesin, dan peralatan karena kekuatannya. Jenis logam dibedakan menjadi logam fero, mengandung besi, dan logam non-fero, tidak mengandung besi. Selain itu, logam biasanya memiliki kilau khas yang membuatnya terlihat menarik untuk digunakan sebagai perhiasan. Dengan berbagai sifat unggulnya, bahan logam menjadi salah satu material paling penting dalam perkembangan teknologi dan peradaban manusia. Logam fero. Definisi, logam fero adalah logam yang di dalam komposisinya mengandung unsur besi, Fe, sebagai bahan utama. Keberadaan besi membuat kelompok logam ini memiliki sifat khas yang membedakannya dari logam non-fero. Contoh, beberapa contoh logam fero yang paling banyak dijumpai adalah baja dan besi tuang. Baja biasanya diperkuat dengan tambahan karbon sehingga lebih keras dan kuat, sedangkan besi tuang memiliki kandungan karbon lebih tinggi yang membuatnya rapuh namun tahan terhadap tekanan. Sifat, logam fero dikenal sangat kuat dan mampu menahan beban berat, sehingga sering dipakai untuk konstruksi. Sifat lainnya adalah magnetis, artinya dapat ditarik oleh magnet atau bahkan dijadikan magnet permanen. Namun, kelemahan logam fero adalah mudah berkarat karena reaksi oksidasi dengan udara dan kelembapan. Penerapan. Dalam kehidupan sehari-hari, logam fero banyak digunakan pada konstruksi bangunan seperti jembatan, gedung, atau menara baja. Selain itu, mesin-mesin industri, komponen kendaraan, hingga rel kereta api juga dibuat dari logam fero karena membutuhkan kekuatan tinggi. Logam non-fero. Definisi, logam non-fero adalah kelompok logam yang tidak mengandung unsur besi di dalam komposisinya. Karena tidak ada besi, logam ini memiliki sifat yang berbeda dengan logam fero, terutama dalam hal ketahanan terhadap karat dan sifat magnetis. Contoh, beberapa contoh logam non-fero yang sering digunakan antara lain aluminium, tembaga, kuningan, dan timah. Aluminium terkenal sangat ringan dan banyak dipakai untuk struktur pesawat. Tembaga dikenal sebagai penghantar listrik yang sangat baik, sehingga dipakai dalam kabel. Kuningan adalah campuran tembaga dan seng yang sering digunakan untuk dekorasi dan komponen mesin. Sedangkan timah banyak dimanfaatkan sebagai lapisan pelindung karena sifatnya yang tahan korosi. Sifat, secara umum, logam non-fero memiliki berat yang lebih ringan dibanding logam fero. Logam ini tahan terhadap karat dan oksidasi, sehingga lebih awet di lingkungan lembab. Sifat lainnya adalah non-magnetis, sehingga tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Selain itu, banyak logam non-fero memiliki konduktivitas listrik dan panas yang tinggi, menjadikannya ideal untuk aplikasi kelistrikan dan elektronik. Penerapan, logam non-fero sangat luas penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Tembaga banyak dipakai untuk kabel listrik,
kawat, dan kumparan motor. Aluminium digunakan pada bodi pesawat, mobil, dan peralatan rumah tangga karena ringan tapi kuat. Kuningan digunakan untuk perhiasan, kunci, dan instrumen musik. Timah biasanya digunakan untuk melapisi kaleng makanan agar tahan karat serta dalam industri solder. Bahan non-logam. Definisi. Bahan non-logam adalah material yang tidak termasuk dalam kelompok logam, sehingga sifat-sifatnya berbeda jauh dari logam fero maupun non-fero. Umumnya bahan ini tidak menghantarkan listrik maupun panas, lebih ringan, serta memiliki karakteristik khusus sesuai jenisnya. Contoh, beberapa contoh bahan non-logam yang sering ditemui adalah kayu, plastik, karet, dan keramik. Kayu banyak digunakan sejak zaman dahulu untuk bahan bangunan dan perabot. Plastik hadir dalam berbagai jenis, dari yang keras hingga fleksibel. Karet biasanya digunakan untuk benda yang membutuhkan elastisitas tinggi. Sementara keramik dikenal keras, tahan panas, dan tahan terhadap korosi. Sifat. Bahan non-logam pada umumnya bersifat sebagai isolator listrik, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Banyak di antaranya juga ringan, sehingga mudah dipakai untuk berbagai aplikasi. Beberapa jenis memiliki sifat fleksibel, misalnya karet dan plastik tertentu, sementara yang lain seperti keramik bersifat keras namun rapuh. Dengan variasi sifat ini, bahan non-logam sangat beragam kegunaannya. Penerapan. Dalam kehidupan sehari-hari, bahan non-logam banyak digunakan. Plastik digunakan di interior mobil, peralatan rumah tangga, dan kemasan. Kayu dipakai pada furnitur, bangunan, hingga kerajinan tangan. Karet digunakan pada ban kendaraan, alat kesehatan, maupun peralatan olahraga. Keramik dimanfaatkan pada ubin, porselen, serta komponen elektronik yang membutuhkan isolator panas dan listrik. Jadi, teman-teman, kita sudah belajar 3 jenis bahan utama. Logam fero yang mengandung besi, kuat dan banyak dipakai di konstruksi serta mesin. Logam non-fero yang lebih ringan, tahan karat, cocok untuk kabel dan transportasi. Dan juga bahan non-logam seperti plastik, kayu, atau karet, yang penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan memahami sifat dan kegunaan masing-masing, kita jadi tahu kenapa setiap material punya perannya sendiri. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.